Hi everyone, welcome back to my class with me, Dia. Sudah jelas mengenai media dan peralatan gambar, kita beralih ke jenis-jenis garis. Oke, lihat. Garis adalah bentuk geometri yang dihasilkan oleh sebuah titik yang bergerak. Standar garis. Yang pertama, ketebalan garis. Dalam gambar teknik ada beberapa ukuran standar ketebalan garis yang digunakan. Berdasarkan rasio umum diperoleh urutan ketebalan garis sebagai berikut. Bisa kita lihat di sisi kanan ada 0,13 mm dan sampai 1 mm. Dan jika digambarkan maka kurang lebih seperti pada gambar ini. Ada yang tipis sampai yang tebal. Yang paling tipis itu 0,13 mm dan yang paling tebal 1 mm. Selanjutnya adalah kelompok garis. Dari beberapa ketebalan garis yang tadi dibuat menjadi kelompok garis seperti yang kita lihat di tabel ini. Yang bagian ini adalah kelompok garisnya. Berdasarkan kelompok garis ini kita bisa lihat ukuran garis tebalnya dan yang sebelahnya ini garis tipisnya. Dan yang paling sering digunakan adalah kelompok 0,5 dan 0,7. Perbandingan ketebalan garis itu sendiri yaitu 4:2:1. Garis ekstra tebal, garis tebal, dan garis tipis. Contohnya, misalnya kita memakai kelompok garis 0,5. Maka untuk garis tebalnya itu kita lihat di tabel adalah 0,5 mm dan garis tipisnya 0,25 mm. Dan jika kita ingin membuat garis yang ekstra tebal, kita akan memakai ketebalan 1 mm untuk menggunakan perbandingan 4:2:1 tadi. Berikut ini adalah jenis garis. Yang pertama, garis tebal penuh. Digunakan sebagai garis batas benda yang nyata atau tampak. Garis tipis penuh digunakan sebagai garis ukuran, batas ukuran, arsiran, atau garis keterangan. Selanjutnya, garis putus-putus digunakan sebagai garis bagian benda yang tidak kelihatan. Garis titik biasanya digunakan sebagai garis sumbu atau batas potongan. Garis titik yang tebal sebagai garis penampang benda yang terpotong. Nah, itu adalah jenis-jenis garis yang digunakan dalam menggambar teknik. Next, kita beralih ke penggunaan huruf dan angka pada gambar teknik. Huruf dan angka yang digunakan pada gambar teknik memiliki fungsi untuk memperjelas maksud informasi yang disajikan oleh gambar. Intinya, penggunaan huruf dan angka pada gambar teknik harus jelas, dapat dibaca, seragam, dan proporsional. Jelas dan dapat dibaca? Iya, harus. Seragam maksudnya jenis fontasinya itu harus seragam, jangan yang nama ruang kamar tidur fontasinya menggunakan ini, terus kamar ruang tamu fontasinya lain lagi, dan banyak contoh yang lainnya. Nanti di gambar akan terlihat sangat tidak rapi. Dan proporsional ya, ukuran besar fontasinya itu, jangan tidak proporsi dari gambarnya. Sudah paham mengenai penggunaan huruf dan angka pada gambar teknik? Selanjutnya kita beralih ke penggunaan skala gambar pada gambar teknik. Gambar teknik harus memiliki skala atau perbandingan ukuran gambar. Gambar yang sebenarnya dan gambar yang akan dituangkan dalam kertas. Contohnya kita akan menggambar denah ruangan atau denah kamar tidur. Ya, denah ruangan berukuran 3 meter kali 3 meter itu dengan perbandingan 1:100. Skala 1:100. Nah, digambar adalah 1 cm, di kenyataannya adalah 100 cm. Itu adalah 1:100. 1 cm pada gambar berarti 1 meter atau 100
cm pada realnya. Jadi kalau ruangannya 3 meter kali 3 meter atau 300 cm kali 300 cm, gambar di kertas itu 3 cm kali 3 cm. Itu adalah skala 1:100. Nah, contoh lainnya skala 1:200. Jadi 1 meter di kertas adalah 2 meter di kenyataannya. Oke? Berikut ini adalah jenis skala. Yang pertama adalah skala pembesaran. Biasanya digunakan untuk menggambar sesuatu yang kecil sehingga harus diperjelas dengan gambar yang diperbesar. Biasanya dipakai untuk teknik mesin, elektro yang menggambar bagian-bagian yang sangat kecil, maka mereka harus memperbesar skala penggambarannya. Yang kedua skala penuh, yaitu 1:1. Ya, benda yang seukuran itu digambar di kertas juga seukuran dengan benda tersebut. Biasanya ukuran benda tersebut seukuran dengan media gambar atau kertas gambarnya. Dan yang terakhir skala pengecilan. Ini yang sering digunakan untuk kita di dunia konstruksi. Untuk menggambar gedung, jembatan, kita menggunakan skala pengecilan. Nah, biasanya untuk dena rumah itu biasa menggunakan skala 1:100 sampai 1:200. Dan untuk gedung-gedung yang sudah lebih besar lagi, biasa menggunakan 1:2000, 1:2000, 1:5000 sampai 1:10.000. Dan untuk ukuran detailnya itu menggunakan 1:2 sampai 1:50. Oke, selain jenis-jenis garis, penggunaan huruf dan angka, penggunaan skala, ada juga garis tepi pada bidang gambar atau garis tepi pada kertas gambar. Nah, garis tepi atau bingkai pada gambar kerja, gambar teknik itu bervariasi ukurannya, tergantung ukuran kertas. Jarak garis tepi berdasarkan ukuran kertas dapat kita lihat pada tabel ini. Dilihat ada ukuran mulai dari A0 yang paling besar sampai A5 yang paling kecil. Dan batas margin yaitu untuk garis tepinya bisa kita lihat di kolom sebelah kiri, atas, kanan, bawah itu. Contohnya kita akan menggunakan kertas A3, maka sebelah kirinya 20 mm atau 2 cm, atas, kanan, dan bawah itu adalah 10 mm atau 1 cm. Dalam penggambarannya yaitu seperti ini, garis tepi pada kertas gambar, contohnya kertas A3. 2 cm sebelah kiri dan kanan, atas dan bawahnya 1 cm. Manfaat garis tepi dapat kita lihat pada contoh ini, yaitu ketika gambar sudah selesai dan didokumentasikan layaknya sebuah buku, maka gambar juga harus memiliki margin. Biasanya akan dijilid pada bagian kiri dan setelah dijilid gambar tidak akan terpotong. Oke. Selanjutnya ada juga normalisasi gambar. Normalisasi gambar atau etiket gambar. Kepala gambar atau etiket adalah suatu identitas yang dapat menjelaskan berbagai keterangan pendukung sebagai pelengkap gambar. Di dalam etiket biasanya tercantum nama gambar, nama pemeriksa, nama instansi yang mengeluarkan rancangan gambar tersebut, nomor gambar kerja, tahun pembuatan, skala gambar, ukuran dari kertas gambar, satuan ukuran yang digunakan, jenis ukuran, dan berbagai data yang diperlukan sebagai pelengkap. Berikut adalah contoh etiket gambar atau yang sering kita sebut normalisasi gambar. Ini adalah contoh aturan normalisasi ketika kita akan mengurus IMB. Dan untuk perletakan etiket gambar atau normalisasi ini ada bermacam. Ada yang meletakkannya seperti gambar ini, ada di atas, samping kanan, ada di bawah. Oke kelas, sekian dulu pertemuan pertama kita dalam mata kuliah menggambar teknik. Dan sebagai pegangan, semua materi mata kuliah menggambar teknik 1 bisa kalian download di portal. Sekian kuliah pertama kita. Oke, saya tunggu feedback dari kalian. Bye!